Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat jumpa kembali dalam mata kuliah logika. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian kata, term, dan pernyataan atau preposisi. Nah, sebenarnya dalam mata kuliah logika ini sangat erat kaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi untuk membedahnya itu kita juga dituntut untuk memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, karena ada beberapa istilah yang mirip atau ada istilah dari pelajaran bahasa Indonesia yang digunakan dalam mata kuliah ini, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, kenapa saya di grup menekankan kalian untuk membuat atau memahami atau flashback kembali tentang pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena di kuliah ini saya ingin membuat kalian tidak mencampur adukan istilah-istilah yang ada dalam bahasa Indonesia dan dalam logika ini. Meskipun ada kesamaan, tetap ada sedikit perbedaan. Nah, kalian harus bisa membedakan, memberikan batasan yang jelas antara logika dan bahasa ya. Jadi biar kalian tidak tercampur aduk antara satu pengertian dengan pengertian yang lain. Oke, kita mulai saja kuliahnya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian kata. Jadi apa sih kata itu? Nah, di pertemuan kemarin itu kan saya sudah menjelaskan bahwa dalam yang namanya pengertian atau konsep itu ada sebuah lambang, kemudian lambang itu diterjemahkan dengan kata. Nah, untuk memudahkan penunjukan pengertian tertentu, maka pengertian tersebut diberi tanda atau lambang. Lambang yang diberikan kepada pengertian itu adalah kesatuan bunyi yang berbentuk kata. Jadi untuk mengeluarkan pengertian yang ada di otak kita itu butuh kata. Kata ini sebagai tanda atau lambang bahwa sebenarnya inilah yang kita mengerti, inilah pengertian yang kita pikirkan di dalam otak atau kepala kita. Kita membutuhkan kata. Kata merupakan pernyataan lahiriah dari pengertian. Nah, jadi anaknya pengertian ini ya kata. Jadi kata adalah anaknya pengertian. Namun kata tidak sama dengan pengertian atau tamu. Nah, bingung lagi ya. Enggak bingung sih. Cuma ya memang kita harus jeli aja. Jadi kata itu tidak sama dengan tamu. Nanti apa yang membedakannya kita lihat nanti di slide selanjutnya. Pengertian yang sama seringkali dinyatakan dengan kata-kata yang berbeda. Sebaliknya, kata-kata yang sama seringkali menyatakan pengertian yang berbeda pula. Jadi pengertian itu bisa misal kita memiliki konsep tentang tidur. Nah, tidur itu bisa dikeluarkan dengan berbagai macam kata ya. Misal istirahat, kemudian dalam bahasa lain misal turu, atau dalam bahasa Inggris sleep. Jadi pengertian itu bisa diwujudkan dalam berbagai macam jenis kata. Tapi sebaliknya, kata-kata yang sama seringkali menyatakan pengertian yang berbeda pula. Nah, jadi kata ini bisa menunjukkan pengertian yang berbeda, nah, sesuai dengan hasil olah pikir kita. Sebaliknya, nah kalau ini lebih ke konteks ya, konteks apa yang kita pikirkan, karena kata-kata itu kan memiliki arti yang bermacam-macam. Nah itu nanti kita bahas selanjutnya dan nanti di sini. Jadi kata itu merupakan tanda lahir ya, ucapan suara yang diartikulasikan atau tanda yang tertulis. Jadi kata ini bisa dalam bentuk suara atau tanda yang tertulis. Misal kita menulis kata atau kalimat untuk menyatakan pengertian. Tapi untuk teman-teman yang tunawicara, bisa saja kata ini dikeluarkan dengan bahasa isyarat. Ya. Jadi mungkin kalian bisa menambah pengertian ini bahwa kata itu suara atau tanda yang tertulis atau yang bisa diisyaratkan dengan gerakan. Itu ya. Jadi kata itu lahir dari pengertian dan bisa dikeluarkan
dengan suara, tanda tertulis, atau dengan gerakan. Kalau untuk khusus bahasa isyarat, karena agak kasihan ya kalau misal bahasa isyarat itu tidak dimasukkan dalam tem kata, karena memang kita mencoba inklusif, jadi teman-teman yang tunarungu atau tunawicara ini juga bisa memahami bagaimana kata itu terbentuk dari sebuah pengertian. Misalnya ini kata pernyataan kucing makan tikus. Apa yang diungkapkan dalam pernyataan itu meliputi baik pengertiannya maupun bendanya yang konkret. Jadi begini, kucing makan tikus. Jadi kucing, benar-benar kucing itu makan tikus. Nah, itu disebut kenapa pengertiannya maupun bendanya konkret. Karena ada kucingnya itu sedang melakukan apa? Kucingnya sedang makan, dan yang dimakan itu apa? Tikus. Jadi kucing makan tikus itu benar-benar ada bendanya dan kemudian memang suatu hal yang konkret. Arti kata dari sudut arti. Jadi ini pembagian kata dari sudut artinya. Yang pertama yaitu, ini berhubungan dengan tadi ya yang saya sampaikan di grup mengenai homofon, homonim. Nah, ini ya ada persamaan lah, hanya penyebutan yang berbeda. Univoc sama suara sama artinya. Nah, ini apa? Univoc kalau dalam bahasa Indonesia nama lainnya apa? Jadi kata univoc ini adalah kata yang menunjukkan pengertian yang sama. Misalnya kucing, hanya menunjukkan pengertian yang dinyatakan oleh kata itu saja. Jadi kucing, bentuknya ya kucing berkaki 4, berbulu, suaranya nyong-nyong. Bukan kucing yang kemudian itu bentuknya anjing. Nah, itu kan beda. Jadi kucing hanya mewakili satu pengertian saja, kata itu saja. Kemudian kata dari sudut arti yang kedua yaitu equivoc. Sama suara tapi tidak sama artinya. Nah, dalam bahasa Indonesia namanya apa? Silahkan dijawab sendiri. Artinya kata yang menunjukkan pengertian yang berlainan. Jadi ada satu kata tapi memiliki arti yang berbeda. Bisa 2 atau 3 arti. Contohnya genting, artinya atap rumah. Tapi genting ini juga bisa menunjukkan suatu keadaan gawat, suatu keadaan yang crowded seperti itu ya, itu juga bisa genting. Contoh lain yaitu kambing hitam. Bisa jadi arti kambing hitam adalah kambing yang bulunya warnanya hitam. Sedangkan ada arti lain dari kambing hitam, yaitu orang yang dikorbankan atau orang yang disalahkan. Contoh lainnya itu misalnya meja hijau. Meja hijau itu dalam satu arti bisa bermaksud meja yang berwarna hijau, atau meja hijau itu bisa berarti sidang atau meja pengadilan. Ya, biasanya disebut dengan meja hijau. Silakan cari contoh lain dari equivoc, univoc ini. Kemudian ada juga analog, yaitu sama suara sedangkan artinya di satu pihak ada kesamaan, di lain pihak ada perbedaan. Gimana ini? Jadi suaranya sama tapi bisa jadi dia memiliki arti yang sama di satu pihak, tapi di pihak lain ada perbedaan. Jadi artinya kata yang menunjukkan banyak barang yang sama tetapi serentak juga berbeda dalam kesamaannya itu. Kata ada, misalnya apabila kata itu dikenakan pada Tuhan, manusia, dan hewan, di satu pihak sama artinya, tetapi di satu pihak tidak sama artinya, karena terdapat perbedaan antara cara beradanya Tuhan dan beradanya manusia maupun hewan. Analog ya contohnya, misal ada Tuhan, tapi bagaimana kita menjelaskan ada Tuhan? Tuhan di mana? Apakah Tuhan itu ada di depan kita, belakang kita, atas kita? Kita tidak tahu, tapi kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Berbeda dengan keberadaan manusia atau makhluk lain. Kita bisa tahu, oh di belakang saya ada manusia, di kiri saya ada manusia. Jadi artinya tuh sama suara, tapi artinya bisa berbeda di satu pihak dan pihak lain memiliki perbedaan juga. Nah, kita lanjut ke pembahasan rem. Nah, jadi kenapa sih tadi kata kata itu berbeda atau tidak bisa disamakan dengan rem? Jadi rem itu adalah kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu keputusan atau kalimat.
Jadi tem ini terbatas pada subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Sedangkan kata itu kan ada hampir di semua kalimat ya. Jadi satu kata pun ya itu satu kata. Tapi kalau tem itu merujuk pada subjek dan predikat. Contohnya, misal kucing berlari. Kucing merupakan subjek kalimat dan kok tidur? Oh seharusnya kucing berlari ya. Jadi kucing berlari sambil tidur, oh enggak. Jadi subjeknya itu kucing, berlari ini predikat. Atau misal kucing tidur, jadi kucing tetap subjek dan predikatnya itu tidur. Dalam logika, kata-kata hanya penting sebagai tem. Artinya kata-kata itu hanya penting sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Ini yang membedakan antara tem dan kata. Jadi kalau kata itu yang muncul dari pengertian ya, jadi hasil dari pengertian. Sedangkan tem ini merujuk pada subjek dan predikat. Nah, ada berbagai macam jenis tem. Yang pertama itu tem tunggal. Ada tem yang terdiri dari satu kata saja. Contohnya lari, melihat, sepatu, laptop. Ini lebih ke tem predikat ya, karena kebanyakan itu kata kerja. Kemudian tem majemuk adalah tem yang terdiri dari 2 atau 3 kata yang bersama-sama merupakan suatu keseluruhan, menunjukkan satu dan berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Misal, kucing di jalan itu, bolu rasa coklat, bunga mawar merah. Jadi majemuk itu tidak hanya terdiri dari satu kata, tapi beberapa kata yang satu kesatuan. Jadi misal kucing di jalan itu kan artinya kucing di jalan itu ya yang dimaksud kucing yang sedang ada di jalan itu, atau bolu rasa coklat, bukan bolu rasa stroberi, tapi bolu rasa coklat. Yang dimaksud itu ya meskipun ada 2 atau 3 kata, tapi bedanya itu cuma satu. Bedanya cuma satu kalau majemuk. Tapi kenapa diberikan ada lebih dari satu kata? Karena kelebihan kata itu misal memberikan keterangan atau memperjelas benda yang dijelaskan. Jadi kata yang lain dalam tem majemuk itu berupaya untuk memperjelas benda yang dimaksud dalam pengertian tersebut. Kemudian sudut isi dari tem yang pertama yaitu abstrak, yaitu kata yang menunjukkan suatu bentuk atau sifat tanpa bendanya, misalnya kemanusiaan, keindahan, dan konkret. Kata yang menunjukkan suatu benda dengan bentuk atau sifatnya, misal manusia. Kemudian kolektif, kata yang menunjukkan kelompok, misalnya tentara. Tentara itu kan ada, misal satu kompi itu ada berapa isinya tentara. Dan individu, kata yang menunjukkan suatu individu saja, misalnya Dadan. Dadan ini kan merujuk pada satu orang yang seorang anggota tentara. Kemudian juga ada sudut isi tem sederhana, yaitu kata yang terdiri dari satu ciri saja. Misalnya, ada yang tidak dapat diuraikan lagi, dan jamak, kata yang terdiri dari beberapa atau banyak ciri, misalnya manusia yang dapat diuraikan menjadi makhluk dan berbudi. Jadi kan kalau misal yang tidak dapat diuraikan lagi itu kan misalnya manusia, ada begini, ada itu kan ya sudah ada, itu mau dijelaskan bagaimanapun ya ada, nggak usah dipaksakan untuk menjelaskan definisi ada, pengertian ada itu seperti apa. Sederhana itu contohnya. Nah tapi ada juga kata yang bisa lebih dijelaskan atau lebih kita bisa menggali lebih dalam mengenai maknanya. Misal ciri-ciri pada manusia, misalnya manusia itu makhluk hidup, kemudian juga berbudi, kemudian berakal, bisa melakukan banyak hal, seperti itu. Sudut, selanjutnya kita akan membahas tentang sudut luas tem. Ada 3 sudut luas tem. Yang pertama singular, partikular, dan universal. Singular itu tunggal ya, maksudnya tem singular atau tunggal itu misalnya sama orang itu, kesebelasan itu, yang terpandai dan sebaliknya dan sebagainya. Jadi yang tem singular ini yang dirujuk itu satu individu, barang, atau golongan tertentu. Nah, agak aneh ya, kok golongan tertentu? Nah, golongan tertentu ini memang maksudnya tem singular. Meskipun dalam golongan tersebut ada banyak isinya,
tapi ya yang ditunjuk ya cuma satu itu, golongan itu saja, bukan golongan itu ada dua, tapi golongan itu ada satu. Kemudian term partikular menunjukkan hanya sebagian dari seluruh luasnya, artinya menunjukkan lebih dari satu tapi tidak semua bawahannya. Misal dalam satu kelas ada 40 mahasiswa, yang disebut itu beberapa mahasiswa, misal 20 atau 30. Atau contoh lain yaitu kebanyakan orang, atau misal 4 pemuda, 5 pemuda. Jadi tidak semua yang disebutkan dalam term partikular ini semuanya, tapi hanya sebagian dari seluruhnya. Kemudian term universal menunjukkan seluruh lingkungan dan bawahannya masing-masing, tanpa adanya yang terkecualikan. Misalnya semua orang, setiap dosen, kera adalah binatang, dan sebagainya. Jadi bisa dipahami ya, term singular itu tunggal, satu saja, meskipun kelompok, tapi itu hanya satu saja. Kemudian partikular itu sebagian, dan universal itu seluruh atau semuanya. Nah, kemudian juga menurut Puspoprojo, nilai dan rasa atau kata-kata emosional termasuk dalam arti kata. Jadi kata itu tadi kan yang tadi saya sebutkan ada dua ya. Yang pertama itu yang diartikulasikan dengan suara, kemudian dan yang ditulis dan diisyaratkan tadi. Ada tiga ya sebenarnya. Ada tiga yang diisyaratkan dengan gerakan dengan gerakan. Namun Puspoprojo ada lain lagi selain ketiga hal tersebut, yaitu nilai rasa dan kata-kata emosional. Jadi bahasa itu adalah sesuatu yang hidup, suatu ekspresi dari manusia yang hidup pada saat yang sama, dan merupakan alat komunikasi antara manusia yang hidup bersama. Kata-kata bukan hanya menunjukkan kenyataan atau fakta-fakta barang yang objektif, tapi dapat menyatakan sikap dan atau perasaan terhadap kenyataan itu. Jadi kalau Puspoprojo ini menilai rasa, nilai kata-kata itu merupakan penilaian yang menyangkut pada barang-barang yang objektif. Misalnya kata kau, kamu, saudara, Anda, Tuhan itu kan sama. Tapi kira-kira bagaimana orang yang mendengar ketika menyebutkan kata-kata itu, sebutan untuk kamu atau kamu itu pasti akan memberikan nilai atau rasa yang berbeda. Nah, inilah yang dimaksud oleh Puspoprojo bahwa nilai rasa dan kata-kata emosional itu juga termasuk dalam arti kata. Nah, ini contohnya term dan ekstensi. Kemarin sudah saya jelaskan ekstensi itu apa, bisa kalian cek lagi. Jadi ini kan sebenarnya materinya sudah saya berikan ya di materi tambahan kemarin, tapi baru saya jelaskan ini karena memang seharusnya masuknya di kuliah kali ini. Jadi termnya itu misal benda, jadi benda itu termasuk substansi. Apa sih contohnya benda eksistensinya? Kalau diperluas itu misalnya mineral, tumbuhan, binatang, manusia. Jadi mineral, tumbuhan itu termasuk benda ya. Kemudian benda hidup, substansinya hidup dan serta bernafas. Jika diperluas, benda hidup ini seperti apa? Misalnya tumbuhan, binatang, manusia, atau hewan. Kemudian termnya kita singkat lagi manusia, yaitu substansi yang hidup, bertumbuh, term hewan ya, bernafas, bergerak, berjiwa, dan berperasaan. Nah, binatang dan manusia, loh kok manusia masuk hewan? Ya, manusia memang kategori hewan, tapi memiliki kecerdasan yang berbeda ya. Jadi kalau misal kalian merasa tidak terima kok manusia masuknya kategori hewan, ya memang seperti itu, manusia adalah hewan, hanya saja kita memiliki kelebihan dari binatang yang lain. Kemudian kita persempit lagi, manusia apa sih itu manusia? Substansinya itu hidup, bertumbuh, bernapas, bergerak, naluri, dan yang lain-lain. Ekstensinya itu manusia terdidik. Nah, kita turun lagi ke termnya, apa itu? Sarjana. Nah, sarjana ini seperti apa sih komprehensinya? Ciri-cirinya itu misal hidup, tumbuh, berjiwa, bernaluri, kemudian sekolah misal atau kuliah, kemudian terdidik. Ini yang bisa membedakan ya contohnya. Nah, kita lanjut ke pernyataan dan proposisi.
Sebenarnya sebelumnya saya sudah menyinggung ya sedikit-sedikit apa itu proposisi, yaitu sebuah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep. Jadi proposisi ini ada dua konsep. Nah, sedangkan term adalah sebuah konsep yang dihubungkan dengan konsep lain sehingga mewujudkan sebuah proposisi. Jadi proposisi itu terdiri dari minimal dua term. Artinya proposisi ini disusun oleh term-term itu tadi. Contohnya, semua manusia memiliki akal. Nah, jika kita breakdown, jika kita kupas, term satu itu adalah manusia, term dua adalah akal. Jadi proposisi ini menghubungkan antara manusia dan akal. Proposisi adalah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep yang di dalamnya terdapat pengiyaan atau penyangkalan. Jadi proposisi itu bisa iya atau bisa tidak. Misal yang iya itu malam hari langit gelap, itu kan diiyakan. Atau bisa malam hari malam hari tidak ada sinar matahari. Itu kan bisa iya dan bisa menyangkal. Menyangkal ini ya misalnya kalau ada kata tidak, bukan. Kita ke term subjek. Jadi apa itu term subjek? Yaitu kelas yang dalam suatu proposisi dinyatakan termasuk atau tidak termasuk ke dalam kelas lainnya. Sedangkan term predikat, kelas yang ke dalamnya term subjek dinyatakan termasuk atau tidak termasuk. Maksudnya seperti ini. Untuk memahami term subjek dan term predikat ini, kita langsung saja ya ke contohnya. Memang agak susah dipahami, tapi dengan melihat contoh kita akan lebih mudah untuk mengerti apa itu term subjek dan term predikat. Misalnya contoh, semua guru adalah manusia. Term subjeknya adalah guru, term predikatnya manusia. Terus adalah itu apa? Adalah kopula. Kopula itu berarti biasanya berada di term subjek, di tengah term subjek dan term predikat. Kita bahas lagi. Nah, jadi unsur proposisi itu terdiri dari 4. Yang pertama, quantifier, perkataan yang menunjukkan jumlah anggota kelas yang berkedudukan sebagai term subjek. Kemudian yang kedua, term subjek, kelas yang di dalamnya proposisi dinyatakan termasuk atau tidak termasuk ke dalam kelas lainnya. Term subjek biasanya dilambangkan dengan huruf S. Kopula, perkataan sebagai bagian dari sebuah proposisi yang menunjukkan sifat hubungan antara term subjek dan term predikat. Yang keempat yaitu term predikat, yaitu kelas yang di dalam sebuah proposisi berkedudukan sebagai kelas yang ke dalamnya kelas yang berkedudukan sebagai subjek dinyatakan termasuk atau tidak termasuk. Predikat dilambangkan dengan huruf P. Nah, kita bedah bagaimana unsur-unsur proposisi ini. Nah, ini contohnya. Semua ular adalah binatang melata. Semua ini maksudnya quantifier, ular adalah subjek, yaitu kopula, dan binatang melata merupakan predikat. Beberapa polisi adalah tidak tentara, atau beberapa murid adalah laki-laki. Nah, ini bisa membedakan lagi. Jadi semua itu merupakan quantifier universal, sedangkan beberapa merupakan quantifier partikular. Adalah merupakan kopula afirmatif, adalah tidak atau adalah bukan merupakan kopula negatif. Begitu saja kuliah hari ini. Silahkan ditanyakan dan didiskusikan. Terima kasih telah mengikuti kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.